Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat mendengar dakwah hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Mutia Amalia dengan nomor NIM 202304211 dari kelas D23 Farmasi. Baik, hari ini saya akan membawakan dakwah yang berjudul LGBT Perusak Generasi. LGBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan sejak tahun 1990-an dan menggantikan frasa komunitas gay. Karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. LGBT telah terjadi pada zaman Nabi Lut, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 28-30, yang artinya, dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka menjawablah kaumnya, tidak lain hanyalah mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Lut berdoa, ya Rabbku, tolonglah aku dengan menimpahkan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Quran Surah Al-Ankabut ayat 28-30. Pada tanggal 26 Juni 2015 Masehi merupakan momentum kebahagiaan kaum homoseks atau lesbian. Mereka bebas melangsungkan pernikahan di 50 negara bagian melalui keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Sebelumnya, pernikahan sesama jenis dilegalkan di 36 negara bagian. Keputusan tersebut merupakan kemenangan bagi aktivis kaum gay atau homoseks yang selama ini menyampaikan legalisasi pernikahan kaum lesbian, gay, biseksual, transgender, atau biasa disebut LGBT, seakan-akan bebas untuk menunjukkan identitas mereka dengan penyimpangan seksual yang mereka miliki, bahkan dukungan pula oleh liberalisme. Kampanye pro-LGBT yang diusung oleh produk makanan hingga fasilitas dan dukungan yang diberikan oleh situs jejaring sosial seperti grup Facebook dan lainnya. Perbuatan keji yang menyelisih fitnah manusia dan habitat hewan ini jika dibiarkan tentu akan merusak akidah umat Islam, sosial, kesehatan, dan ekonomi umat. Maka dari itu, mari kita jaga anak-anak dan saudara kita dari penyakit ini, jangan sampai mereka terjebak di dalam komunitas yang bertentangan dengan syariat. Dan mari kita bekerja sama membongkar kejahatan yang sangat berbahaya ini, agar kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Adapun makna ayat secara umum, Ibnu Katsir berkata, Allah berfirman dan sesungguhnya kami mengutus Lut. Maksudnya, ingatlah tatkala Lut berkata kepada kaumnya. Lut adalah anak Harun bin Azar. Dia adalah anak saudara Nabi Ibrahim Khalilullah atau kekasih Allah. Lut ini adalah orang yang beriman bersama Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu dia hijrah bersama-sama di negeri Syam. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Lut agar mendakwahi penduduk Sodom dan di desa sekelilingnya, agar menyeru mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah mereka dari pekerjaan yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbuatan al-fahisyah atau homoseks yang mereka lakukan yang sebelum pernah dilakukan oleh Bani Adam sebelumnya dan lainnya, yaitu mereka berkumpul dengan laki-laki dan mereka tinggalkan menikahi wanita. Setelah mendengar dakwah, bukannya kaum Sodom menerima dakwanya, melainkan malah mengusir Nabi Lut alaihi salam agar keluar dari negerinya. Lalu Nabi Lut alaihi salam keluar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan mereka bersama negerinya dan dibalikannya. Lalu mereka diazab dengan azab yang sangat pedih berupa hujan batu yang sangat panas. Adapun makna LGBT sendiri, LGBT adalah istilah baru mengandung makna yang sangat menjijikkan. LGBT singkatnya dari kata lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian
orientasi seksual yang perempuan yang hanya mempunyai hasrat sesama perempuan. Sedangkan gay, orientasi seksual yang pria yang hanya mempunyai hasrat sesama pria. Sedangkan biseksual sebuah orientasi seksual seorang pria atau wanita yang menyukai dua jenis kelamin, baik pria maupun wanita. Sedangkan transgender sebuah orientasi seksual yang pria atau wanita dengan mengidentifikasi dirinya menyerupai pria atau wanita, misalnya seperti waria. Homoseks berasal dari bahasa Yunani yaitu homoios atau sama, dan bahasa Latin sexus atau jenis kelamin, memiliki pengertian umumnya mencakup banyak macam kecenderungan seksual terhadap kelamin yang sama. Homoseksual adalah hubungan seksual antara dua orang yang berkelamin sama, pria dengan pria, dengan pelakunya dinamakan gay. Homoseksual disebut juga liwat atau nisab kepada kaum Nabi Lut. Namun, istilah homoseks biasa digunakan untuk pria sedangkan wanita biasa disebut dengan lesbian. Lesbian dalam bahasa Arab as-sahak adalah wanita-wanita yang melakukan hubungan seksual sama sesamanya. Lesbian merupakan kebalikan dari homoseks. Artinya, para wanita lesbian ini cenderung untuk mencintai sejenisnya dan mereka akan mendapatkan kepuasan seks bila dilakukan dengan wanita, bukan dengan laki-laki. Sejarah homoseksual. Dalam sejarah, berlaku homoseksual yang pertama kali melalui hubungan yang menyimpang ini adalah kaum Nabi Lut. Sebagaimana keterangan ayat di atas dan keterangan ayat lain seperti dalam Quran surah Al-A'raf ayat 80, Nabi Lut alaihi salam merasa tidak mampu mengusir mereka dan beliau berdoa agar keluarganya diselamatkan dari siksaan Allah dan jauh dari golongan orang yang zalim. Ada 4 ayat yang menguraikan tentang siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum Lut, termasuk istrinya, di dalam surah Hud ayat 80-83. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Lut dan keluarganya, kecuali istrinya, dari kaum yang telah melakukan perbuatan homoseksual dengan menyebut mereka sebagai kaum yang jahat dan fasik. Dan Lut dianugerahi hikmah dan ilmu serta memasukkannya ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lut termasuk salah satu orang yang saleh. Lalu dikembangkan oleh iblis dan bala tentaranya, terutama pada zaman modern yang memungkinkan pernikahan sesama jenis diberi lakukan selama dekade pertama abad ke-21 pada tanggal 19 Agustus 2013. 15 negara diantaranya Afrika Selatan, Argentina, Belanda, Belgia, Brasil, Denmark, Islandia, Kanada, Norwegia, Prancis, Portugal, Selandia Baru, Spanyol, dan Uruguay. Bahkan pada zaman sekarang mendapatkan dukungan oleh beberapa negara kafir lainnya, bahkan juga didukung oleh jaringan Islam liberal. Beginilah keadaan umat Islam akhir zaman, diacak-acak oleh musuh dari dalam dan luar, apalagi sekarang dibantu oleh media informasi terbuka luas yang sulit dibendung. Fitrah manusia menolak LGBT. Jika kita kembali kepada fitrah manusia dan akal yang sehat, manusia punya syahwat menyenangi lawan jenisnya. Pria menyenangi wanita, demikian pula sebaliknya. Begitulah yang kita saksikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah-sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah, tempat kembali yang baik atau surga. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Ibnu Katsir berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang keindahan buat manusia di dalam kehidupan dunia ini dengan bermacam-macam kenikmatan dunia. Di antaranya wanita dan anak, dan didahulukan mencintai wanita karena fitnahnya lebih besar. Sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak aku meninggalkan suatu fitnah sesudahku lebih berbahaya terhadap kaum pria daripada godaan wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Akan tetapi, jika hal itu dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, maka sama sekali tidak ada hubungannya dengan fitrah. Islam tidak menghalalkannya sama sekali karena pada insting dan fitrah manusia tidak terdapat kecenderungan seks laki-laki kepada laki-laki ataupun perempuan kepada perempuan, sehingga jika hal itu terjadi telah keluar dari batas-batas fitrah
dan tabiat manusia. Bahkan kita tidak menjumpai binatang ternak pun yang mengawini sesama jenisnya, karena itu homoseks atau gay dan lesbian adalah perbuatan menjijikkan, lebih menjijikkan dari perbuatan hewan ternak, lebih menjijikkan daripada zina, karena perbuatan zina sekalipun haram hukumnya merupakan kecenderungan syahwat kepada lawan jenis, sehingga masih memiliki fitrah yang sempurna. Indonesia menolak perkawinan sesama jenis. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Penjelasan pasal 45 ayat 1 Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2011, kemungkinan dari sisi agama Islam perkawinan antara sesama jenis secara tegas dilarang. Hal ini dapat dilihat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 40-48. Pasal 29 ayat 3 KHI dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan. Dan perkawinan sesama jenis melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini aman, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penduduknya diberi petunjuk dan dijauhkan dari perkawinan sesama jenis. LGBT termasuk dosa besar. Berdasarkan ayat di atas, jelaslah bahwa homoseks, gay, lesbian, transgender, dan yang serupa hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar, mendapatkan hukum yang berat. Bisa dilihat pada ayat Quran Surah Al-A'raf ayat 80-84, Quran Surah Hud ayat 77-83, Quran Surah Al-Hijr ayat 57-77, Quran Surah Anbiya ayat 74-75, Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 160-175, dan Quran Surah An-Naml dari ayat 54-58, Quran Surah Asy-Syafa'at dari ayat 133-138, dan Quran Surah Al-Qamar ayat 33-39. Dari Imam Al-Baihaqi berkata, bab dalil yang mengharamkan perbuatan homoseks, lesbian, dan pengumpuli binatang, ulama telah sepakat keharaman perbuatan ini. Selanjutnya, beliau menyebutkan ayat di atas sebagai dalil keharamannya. Ibnu Qudama berkata, ahli ilmu telah sepakat bahwa perbuatan liwat atau homoseks dan lesbian hukumnya haram karena Allah mencela berdasarkan Quran surah Al-A'raf ayat 80. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa umatku perbuatan kaum Lut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat An-Nasa'i. Fudaih bin Liyad berkata, andaikan pelaku homoseksual mandi dengan setiap tetesan air langit, maka dia akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak suci. Adapun hukum terhadap kaum homoseks, pelaku homoseks atau gay, lesbian, dan yang serupa, karena termasuk dosa besar dan membahayakan umat dari semua sisi, tidak layak bila dibiarkan tanpa dihukum. Adapun hukuman di dunia sebagaimana yang pernah terjadi pada Nabi Lut alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala menyiksa pelaku liwat ini tidak tanggung-tanggung. Bumi mereka dibalikkan, yang di bawah menjadi di atas, lalu dihujani dengan batu dari tanah yang dibakar dengan bertubi-tubi mulai sebelum fajar sampai terang matahari. Allah berfirman, maka kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Quran Surah Al-Hijr ayat 74. Itulah hukuman Allah Ta'ala pada umat zaman dahulu. Namun, umat pada zaman sekarang ditangguhkan siksaannya. Hal itu baru merupakan kesempatan yang baik bagi yang mau bertobat. Adapun hukumannya di dunia, Ibnu Qudama berkata, ulama berbeda pendapat dalam memberi hukuman pelaku homoseks dan lesbian. Antaranya yang pertama, hendaknya dirajam yang pernah menikah atau belum. Ini pendapatnya sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ali, Imam Ahmad, dan lainnya. Ada lagi yang berpendapat dirajam bila pernah menikah, dicambuk 100 kali atau diusir selama 1 tahun bila pelakunya belum pernah menikah. Yang kedua itu dibakar. Ini pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga dibunuh. Ini merupakan ijma sahabat. Mereka hanya berbeda pendapat tentang cara membunuhnya. Ada kala yang dengan pedang,
karena istilah pembunuhan dilakukan dengan pedang, sedangkan yang lain berpendapat dirajam karena mereka itu bersetubuh sesama jenis, karena Allah memerintahkan umat manusia agar menjaga farjianya kecuali kepada istri dan budaknya. Yang keempat, dari Al-Imam Abu Bakar bin Al-Arabi di dalam kitabnya Ahkam Al-Quran menjelaskan bahwa liwat termasuk perbuatan zina dan harus dihukum seperti perbuatan zina karena Al-Quran menyebutkan al-fahisyah. Maksudnya perbuatan zina. Demikian pula menurut bahasa Arab, bahkan ada orang yang datang kepada Nabi lalu berkata, "Wahai Nabi, aku telah berbuat fahisyah, maka sucikan diriku." Maksudnya ingin segera dihukum rajam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lainnya. Yang kelima, Ibnu Taimiyah berkata, sesungguhnya pelaku perbuatan keji ini perlu diancam agar diusir dari desanya. Kesimpulannya, untuk pelaksanaannya hal ini diserahkan kepada waliul amri atau pemerintah setempat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, beliau berkata, adapun cara pembunuhannya, menurut pendapat saya, wallahu a'lam, dikembalikan kepada kebijaksanaan Amirul Mukminin di negeri masing-masing. Apa dibunuh dengan pedang atau dirajam dengan dilempari batu dan semisalnya, sesuai dengan kondisi yang ada. Mana yang lebih baik? Wallahu a'lam. Maka dari itu, kami menghimbau kepada waliul amri semoga Allah Ta'ala menjaga agamanya dan kehormatannya, hendaknya menindaki perbuatan gay atau homoseks, karena sangat berbahaya terhadap kehidupan bangsa dan negara, dan agar selamat dari hukuman Allah Ta'ala yang pernah menimpa kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Nauzubillahi min zalik. Mungkin cukup sekian dakwah yang bisa saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.